Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Laduane, pendamping proses produk halal BPJPH Kemenak RI, dan hari ini kita akan membahas apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pelaku usaha jika ingin mengajukan proses produk halal terhadap produk yang menjadi usaha. Dan hari ini sudah ada beberapa produk yang sedang melakukan proses produk halal. Proses produk halal terlebih dahulu dilakukan dengan cara pelaku usaha mengakses site PTSP Halal Go ID atau yang lebih dikenal dengan Si Halal dan melakukan registrasi. Di dalamnya itu terdiri atas beberapa informasi, diantaranya adalah pelaku usaha akan melengkapi data usaha. Setelah data usahanya lengkap, baru bisa melakukan pengajuan sertifikasi halal. Data pelaku usaha sendiri terdiri atas izin usaha, kemudian informasi mengenai siapa penanggung jawabnya, emailnya, nomor HP-nya, pabriknya ada berapa unit, itu dimasukkan di dalam, apakah memiliki outlet atau tidak, dan yang paling terpenting adalah adanya orang yang bertanggung jawab untuk melakukan proses produk halal atau yang sering disebut dengan penyelia halal. Setelah data-data ini lengkap, maka pelaku usaha bisa mengajukan proses produk halal. Dalam hal ini ada dua skema yang bisa dilakukan, yaitu skema self-declare atau yang gratis dan skema reguler atau yang berbayar. Perbedaannya adalah skema self-declare ini berlaku untuk pelaku usaha yang memproduksi produk dengan tingkat kesulitan sederhana, di mana tidak perlu melakukan uji baik itu laboratorium maupun uji yang lain. Sedangkan untuk reguler itu berlaku untuk skala usaha yang besar dan termasuk di dalamnya adalah untuk produk-produk yang memang membutuhkan pengujian lebih lanjut yang tidak bisa dilakukan melalui skema self-declare. Proses produk halal menggunakan skema self-declare ini akan didahului dengan melengkapi surat pengajuan. Dalam hal ini suratnya bisa di-generate atau bisa di-download langsung di website Si Halal. Hanya saja pelaku usaha perlu menuliskan nomor usahanya, nomor suratnya maksudnya, dan setelah nomor suratnya selesai dimasukkan dan memilih jenis layanan, apakah itu makanan atau minuman, termasuk jenis produknya, kelas bakery atau kelas makanan ringan, itu semuanya diinput dalam pengajuan tersebut. Selanjutnya, jika itu telah selesai, maka ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu kita masuk pada yang namanya daftar bahan yang digunakan, di mana di dalam pengajuan itu seorang pelaku usaha harus merincikan bahan-bahan apa saja yang digunakan. Bahan sendiri terdiri atas 3 jenis, yaitu bahan utama atau bahan-bahan yang menjadi bahan-bahan inti dalam pembuatan produk tersebut. Misalkan kalau kita membuat keripik, bahan utamanya adalah pisang atau singkong, kemudian minyak goreng, dan bumbu-bumbu yang lain. Ada juga yang namanya cleaning agent atau bahan pembersih. Dalam hal ini, peralatan menjadi objek yang akan dinilai saat seseorang melakukan pengajuan produk halal. Karena itu, untuk pembersihan peralatan ini juga akan dilihat bahan-bahan yang digunakan. Di dalamnya termasuk air dan deterjen pembersih. Yang ketiga adalah kemasan. Kemasan ini juga harus diinput di dalamnya, produk itu menggunakan kemasan seperti apa. Selesai menginput bahan, maka pelaku usaha akan diarahkan masuk pada daftar produk. Dalam hal ini, setiap pelaku usaha bisa mengajukan
10 produk dalam satu jenis produk. Dalam hal ini misalkan dalam pengajuan bakery, pelaku usaha bisa mengajukan 10 jenis kue, apakah itu roti, kue basah maupun kue kering, maksimal 10 produk. Produk-produk ini harus diinput secara rinci dengan cara menuliskan nama produknya apa, mereknya apa, dan variannya seperti apa. Contohnya dalam penulisan gula aren anak kampung. Jadi gula aren sendiri adalah nama produk, anak kampung ini adalah merek dagangnya atau nama usaha. Jika produk ini memiliki varian, misalkan gula aren ini ada varian original dan ada varian rasa tertentu, maka harus ditulis gula aren anak kampung varian original atau gula aren anak kampung varian jahe, seperti itu. Setelah selesai menginput produk, selanjutnya akan masuk pada penjelasan proses produksi, di mana pelaku usaha harus merincikan proses pembuatan produk tersebut, mulai dari menyiapkan peralatan sampai dengan produk tersebut dikemas dan dijual. Ini harus dirinci step by step, prosesnya seperti apa. Jika semua telah selesai, maka selanjutnya akan masuk pada ikrar, dan ini menjadi inti dari pengajuan proses produk halal melalui skema self declare, yaitu komitmen pelaku usaha. Jadi ikrar tersebut menandakan bahwa pelaku usaha berkomitmen, apakah prosesnya sedang berlangsung maupun prosesnya telah keluar sertifikat halalnya, komitmen untuk melaksanakan mekanisme dan proses pembuatan produk yang halal itu akan terus dilakukan selama pelaku usaha masih menjalankan bisnis atau produknya masih dijual. Jika pengajuan telah selesai dan ikrarnya telah diklik, maka pelaku usaha akan mengirim pengajuannya, dan pada saat mengirim pengajuan di situ akan ada notifikasi bahwa sebelum dikirim pengajuan tersebut harus diverifikasi oleh pendamping proses produk halal dengan cara pendamping tersebut akan mendatangi lokasi usaha pelaku usaha tersebut dan melakukan pemeriksaan baik terhadap lokasinya, peralatannya maupun bahan dan produk yang sudah jadi, seperti itu. Pemeriksaan tersebut terdiri dari pemeriksaan fasilitas, peralatan, bahan dan produk, termasuk di dalamnya pemeriksaan terhadap proses. Oke, hari ini kita akan melakukan visit ke salah satu pelaku usaha yang telah mengajukan proses produk halal, yaitu Ibu Rabia Lastori. Ibu Rabia Lastori ini memproduksi abon ikan dan lokasinya di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dan kita siap-siap mau jalan ke sana untuk melakukan visit, melihat lokasinya, peralatan, bahan, dan tentunya produknya seperti apa. Yuk kita jalan ke sana. Sekarang kita sudah sampai di rumahnya Ibu Rabia Lastori yang produksi abon ikan tuna, dan kita akan memeriksa tempat produksinya sekaligus memeriksa bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan abon. Juga kita akan melihat seperti apa prosesnya, dan yang terakhir kita akan melihat produknya seperti apa. Bahan yang digunakan untuk bahan yang sudah dipastikan kehalalannya adalah
ini bawang putih, bawang merah, guraka, dan beberapa bahan lain yang memang secara alami sudah dipastikan kehalalannya karena bahan tersebut adalah bahan yang bersumber dari alam. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang sebelumnya telah mengalami proses pengolahan seperti ladaku, garam, jintan, dan ketumbar termasuk roiko. Untuk roiko dan bahan-bahan yang sudah mulai proses pengolahan, kita akan memeriksa apakah bahan-bahan ini sudah memiliki sertifikat halal atau belum, dan ini bisa di cross check dari logo halal yang sudah ada dalam kemasan dari bahan seperti ini. Dan ini ada roiko juga ada logo halalnya, jintan juga ada logo halal, dan garam juga ada logo halalnya, sehingga dipastikan semua bahan-bahan ini bahan yang digunakan dalam pembuatan abon ikan ini adalah bahan-bahan yang sudah pasti halal. Dan selanjutnya kita akan melihat prosesnya seperti apa. Ini awalnya ikan mentah direbus lalu disiur-siur. Setelah itu dimasak dengan santan, dengan rempahnya lengkuas, goraka, garam makusu, bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya. Terus dimasak sampai kering. Pemeriksaan terhadap produk ini akan melihat beberapa hal. Yang pertama adalah kita akan melihat dari segi bentuk di kemasan. Kemasannya menggunakan kemasan apa? Apakah kemasan ini terkontaminasi dengan bahan-bahan yang berpotensi tidak halal atau tidak? Itu akan kita lihat. Dan ini adalah kemasan yang aman. Yang kedua yang kita lihat adalah pada penamaan, di mana dalam penamaan produk ini tidak dibolehkan ada unsur-unsur nama yang secara kasat terlihat bahwa nama tersebut misalkan mengandung unsur pornografi, seperti abon ikan merek tertentu seperti itu. Tapi di sini namanya juga tidak ada masalah, abon ikan tuna merek Aliza, dan dari segi nama tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan melihat dari segi bentuknya juga tidak ada masalah. Dari segi aroma, jadi kita akan buka satu produk ini untuk bisa kita pengecekan. Dari saya izin buka ya. Ya, jadi kita akan mengecek dari segi aroma, kemudian dari tekstur, sehingga ini harus dicicipi. Oke. Iya. Jadi abon ikan tuna merek Aliza ini semuanya sudah kita periksa, mulai dari bahan yang digunakan, prosesnya seperti apa, dan sekarang pada produknya dari segi kemasan aman, dari segi rasa, bau, dan sebagainya juga aman, dan dipastikan produk ini telah memenuhi syarat untuk memiliki sertifikat halal produk. Oke, di tangan saya ini telah ada sertifikat halal produk Ibu Rabia Lasturi, nomornya ID 8211 000-877-24-20-823 atas nama Ibu Rabia Lasturi, dengan jenis produk ikan dan produk perikanan termasuk moluska,
frustase dan ekindodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan. Alamat pabrik di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Nama produknya adalah abon ikan tuna merek Aliza. Selanjutnya nanti Bu Rabia, di kemasan ini sudah harus ditambah logo sertifikat halal, dimasukkan di sini, kemudian nomor di label di sini tambah logo halal, kemudian di bawahnya itu nomor Nomor itu HP. diambil dari nomor yang ini. Oh, saya. Seperti itu contoh di bahan-bahan di produk-produk yang lain ternyata Oh, sudah saya. lihat. Saya. Oke, jadi kita akan serahkan sertifikat halal ini ke Ibu Rabia Lasturi. Ya. Oke, terima kasih.